Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN dan KTT lainnya. Pembukaan berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengucapkan selamat datang kepada para pemimpin negara ASEAN dan tamu undangan yang hadir pada KTT ke-43 kali ini. Presiden meyakini Indonesia dan seluruh keluarga besar ASEAN memiliki kebanggaan dan kecintaan yang sama terhadap ASEAN. Selamat datang di Jakarta pada acara KTT ke-43 ASEAN. Saya dan seluruh rakyat Indonesia sangat senang menyambut kehadiran keluarga besar ASEAN. Saya yakin tidak hanya Indonesia, tapi seluruh negara anggota ASEAN memiliki rasa kebanggaan yang sama, memiliki rasa kecintaan yang sama terhadap keluarga yang kita beri nama ASEAN. Memang, akhir-akhir ini saya sering mendengar pertanyaan publik terkait ASEAN, yaitu apakah ASEAN akan terpecah dan tidak bisa bersatu? Apakah kapal ASEAN mampu terus melaju? Yang mulia, pada momentum yang baik ini, sebagai anggota keluarga dan sebagai ketua ASEAN, saya ingin menegaskan bahwa kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik. Kesatuan jangan diartikan tidak ada perbedaan pendapat. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama, bagi Indonesia, kesatuan itu adalah sebuah harmoni dalam perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat justru menyuburkan demokrasi, justru menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga memiliki kedudukan yang setara. Kesetaraan ini yang saya lihat sudah menjadi barang langka di dunia. Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan. Tapi di ASEAN berbeda. Kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita junjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan sehingga kapal besar ASEAN dapat terus melaju. Kita sadar dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Tapi ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, untuk bekerja sama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran. Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan. Tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi dunia. Yang mulia, samudra dunia terlalu luas untuk dilayari seorang diri. Dalam perjalanan kita akan ada kapal-kapal lainnya, kapal-kapal mitra ASEAN. Mari kita bersama mewujudkan kerjasama yang setara dan saling menguntungkan untuk berlayar bersama menuju epicentrum of growth. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya
dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Prosesi upacara pembukaan KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya diawali dengan penyambutan kedatangan para pemimpin ASEAN dan negara undangan oleh Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana Jokowi. Selanjutnya para pemimpin beserta delegasi masing-masing negara memasuki plenary hall tempat berlangsungnya pertemuan. Kemudian diperdengarkan lagu resmi ASEAN, The Asian Ways, yang dinyanyikan oleh paduan suara Gita Bumi Voices, diiringi alunan musik Perwacaraka Orkestra. Lagu ini merupakan gubahan Kitikun, Sort Praset, Sanpao Triodom, dan Payom Palepacra. Selanjutnya ditampilkan tarian yang menggambarkan persatuan ASEAN yang bersama berdiri sebagai pusat pertumbuhan oleh Aim of Dancer, dilanjutkan dengan lagu Epicentrum of Growth yang dinyanyikan oleh Gita Bumi Voices. Kemudian Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pembukaan sebagai tanda dimulainya KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya. Usai Presiden Jokowi memberikan sambutan para pemimpin ASEAN beserta Bangladesh selaku Ketua Indian Ocean Rim Association atau IORA dan Kepulauan Cook selaku Ketua Pacific Island Forum atau PIF melakukan sesi foto bersama yang salah satunya dengan pose jabat tangan khas ASEAN, Asian Way. Pada acara pembukaan ini juga diserahkan penghargaan ASEAN Prize 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Sekretaris Jenderal ASEAN Ko Kim Horn. ASEAN Prize 2022 dianugerahkan kepada Nguyen Thi Tu Yat Min dari Vietnam dan ASEAN Prize 2023 dianugerahkan kepada Muhammad Iqbal Fakri bin Haji Damit dari Brunei Darussalam. Tim Eljan Media melaporkan.